Ini ya, Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 5, mata kuliah data mining, sentimen analisis dari kelompok 5. Mungkin dari awal kita harus perkenalan dulu. Yang pertama ada Mas Faisal Alfiani Sakti, lalu yang kedua ada Mas Rizko, yang ketiga ada M. Rizky Reza Utama, lalu yang keempat ada Muhammad Yusran Rafi, dan saya sendiri Nia Adianti. Untuk dosen pengampu mata kuliah Bapak Agung Budi Susanto. Oke. Selanjutnya, nah, pada materi yang akan kita diskusikan kali ini, kita mengambil studi kasus dari analisis sentimen komentar YouTube, debat KPU terhadap pasangan calon sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Jadi studi kasus kali ini kita mengambil contohnya dari komentar YouTube pada calon gubernur Jawa Tengah. Di sini ada dua paslon, yaitu ada Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Lalu untuk paslon yang kedua ada Ahmad Lutfi dan Tats Yasin Maimun. Lalu selanjutnya, oke, di sini kita masuk ke dalam pendahuluan materi kali ini. Ada pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, lalu ada data hasil crawling, lalu ada pre-processing data, ada hasil processing datanya, ada word cloud, ada visualisasi data, lalu yang terakhir kita ada kesimpulan. Mungkin dari pertama terlebih dahulu kita masuk ke dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berbagi informasi secara cepat dan luas, terutama YouTube. YouTube sebagai salah satu platform video yang paling populer memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, khususnya dalam konteks politik. Pemilihan gubernur di Jawa Tengah tahun 2024, dua kandidat utama yaitu Andika Perkasa Hendrar Prihadi atau biasa untuk paslon pertama itu Andika Hendi, lalu yang kedua ada paslon kedua Ahmad Lutfi dan Tats Yasin Maimun atau Lutfi dan Tats Yasin telah bersaing menjadi salah satu contoh signifikan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menilai persepsi publik terhadap calon gubernur. Lalu penelitian mengenai analisis sentimen ini menggunakan data dari media sosial telah banyak dilakukan. Analisis sentimen bertujuan untuk memahami persepsi atau pandangan publik terhadap suatu topik dengan menggunakan berbagai metode algoritma. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Nah, di dalam landasan teori ini kita ada lima data, ada 5 landasan teori. Yang pertama itu ada data, ada YouTube, ada Python, ada text mining, dan analisis sentimen. Mungkin yang pertama terlebih dahulu ada data. Data adalah sekumpulan data yang memiliki fakta apa adanya. Dalam komputasi, data adalah informasi yang telah diterjemahkan dalam bentuk yang bisa diproses oleh komputer. Lalu yang kedua ada YouTube. YouTube merupakan situs jejaring media sosial yang berisikan berbagai jenis video. Penggunaan YouTube bisa menonton dan mengupload video lewat situs tersebut. Banyak sekali jenis video yang terdapat dari YouTube, mulai dari hiburan, wawasan, serta berita. Lalu yang ketiga, kita masuk ke dalam Python. Python ini adalah menjadi bahasa pemrograman yang amat sangat populer untuk melakukan analisis data. Alasan utamanya mengapa mengambil Python karena ketersediaannya pustakanya untuk memudahkan tugas-tugas analisis data. Beberapa library Python yang digunakan pada penelitian yaitu ada Pandas. Pandas ini berfungsi untuk memuat teks Twitter ke dalam sebuah tabel virtual seperti spreadsheet sebelum datanya diolah menggunakan NumPy. Matplotlib sebagai alat visualisasi default dan NumPy menyediakan struktur data, algoritma, dan berbagai piranti library yang dibutuhkan untuk sebagian besar aplikasi ilmiah yang melibatkan data numerik dengan Python. Lalu next ada text mining. Nah, di dalam text mining ini kita perlu tahu pengertian dari text mining, suatu teknologi yang digunakan untuk menganalisis data teks yang tidak terstruktur
Fase utama dalam text mining yaitu pre-processing dari kalimat yang tidak teratur menjadi kalimat yang lebih terstruktur. Dengan kata lain, text mining ini mengubah unstructured data menjadi struktur data. Lalu yang terakhir di dalam landasan teori ini ada analisis sentimen. Analisis sentimen juga dikenal sebagai opinion mining, adalah bidang dalam natural language processing atau NLP yang membangun sistem yang mencoba mengidentifikasi dan mengekstrak pendapat dalam teks. Saat ini, analisis sentimen adalah topik yang sangat menarik dan berkembang karena memiliki banyak aplikasi praktis. Cara kerja sentimen analisis ini dalam mengambil data dapat dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu ada klasifikasi, lalu yang kedua evaluasi, dan yang ketiga ada visualisasi hasil. Lalu di dalam analisis sentimen ini ada metrik yang digunakan didasarkan pada keseimbangan klasifikasi set data. Secara umum, skemanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tinjauan set data terlebih dahulu, lalu ada pre-processing, ada tokenizer, lalu penghapusan stop words, lalu ada transformasi, lalu ada klasifikasi, dan yang terakhir kita masuk dan evaluasi. Selanjutnya masuk ke dalam pengumpulan data. Silakan untuk Mas Yusron. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Terima kasih Mbak. Selanjutnya itu ada pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari platform media sosial YouTube data API V3. Data yang diambil adalah komentar YouTube terkait 2 kandidat Gubernur Jawa Tengah, yaitu Andika Hendi dan Lutfi Yasin, yang diambil dari video debat ke-1 sampai debat ke-3. Oke, selanjutnya. Contoh data hasil crawling. Crawling data adalah proses mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber di internet. Biasanya menggunakan program komputer yang disebut dengan crawler atau spider. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data mentah dari situs web yang nantinya dapat dianalisis, diolah, atau digunakan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya ada pre-processing data, yaitu sebelum melakukan analisis sentimen, data yang diperoleh dari YouTube harus melalui proses pre-processing untuk memastikan kualitas data dan meningkatkan akurasi analisis. Beberapa tahapan dalam pre-processing data antara lain: 1. Penghapusan duplikasi, menghilangkan tweet yang terduplikasi untuk menghindari bias dalam analisis. Yang kedua yaitu case loading, mengubah seluruh teks ke dalam huruf kecil agar format data konsisten. Yang ketiga adalah tokenisasi, memecah teks menjadi unit-unit kata token untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Yang keempat adalah penghapusan stop word, menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam analisis seperti dan, yang, dengan. Selanjutnya adalah stemming, mengubah kata menjadi bentuk dasarnya, misalnya berkinerja diubah menjadi kinerja. Selanjutnya filtering, memastikan bahwa komentar yang tidak relevan atau mengandung spam dikeluarkan dari dataset. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan data dan mempersiapkannya untuk dianalisis. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Yusron. Oke, baik. Untuk hasil processing data, di sini ada kategori sentimen, ada 3 kategori sentimen yang dapat diperoleh dari hasil processing data, yaitu ada positif, netral, dan negatif. Contoh datanya ada di bawah berikut ini yang setelah dilakukan hasil processing data. Next, untuk selanjutnya. Untuk word cloud ini hasil dari visualisasi data. Word cloud adalah representasi visual dari kumpulan data yang dihasilkan dari suatu teks atau data. Kata-kata dalam word cloud ditampilkan dalam berbagai ukuran, di mana ukuran setiap kata biasanya mencerminkan frekuensi atau kepentingan kata tersebut di dalam data. Jadi contoh dari word cloud ini, di mana ada kata yang paling
muncul ukurannya paling besar itu adalah kata yang sering muncul dalam hasil analisisnya. Seperti contohnya Jateng, di situ ada kata Jateng, kata Pak Andika, itu adalah kata-kata yang sering muncul dalam setiap analisis komentar dari hasil YouTube tersebut. Oke, next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Oke, selanjutnya terkait visualisasi data. Dari yang sudah dibahas sebelumnya oleh Mas Yusron, bahwa hasil dari visualisasi data ini bisa menggunakan bagan atau sesuatu kebutuhan untuk memanfaatkan data-data ini. Sebagian besar orang menggunakan data teknik yang sudah dikenal seperti grafik, histogram, atau matriks. Dari hasil visualisasi data ini, kita bisa mendapatkan ada 4 bagian. Pertama, komentar yang membahas soal Andika Hendi, lalu komentar yang membahas keduanya, yaitu Andika Hendi dan Lutfi Tasyassin. Lalu yang ketiga, komentar yang menggambarkan soal Lutfi dan Tots. Dan yang terakhir adalah unknown. Unknown ini adalah komentar yang tidak membahas keduanya. Jadi komentar yang tidak ditujukan kepada keduanya. Dari hasil komentar ini sudah bisa kita lihat bahwa Andika Hendi memiliki banyak komentar dengan total 672 komentar. Lalu kedua ada Lutfi dan Tots sebanyak 336 komentar. Lalu yang ketiga adalah komentar unknown. Unknownnya sebanyak 245 dan komentar keduanya sebanyak 234. Dari komentar ini kita bisa lihat bahwa Andika Hendi sangat unggul dan sering banyak muncul di dalam komentar, sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh WordCloud sebelumnya. Next. Berdasarkan hasil dari crawling data yang sudah kami lakukan dan analisis sentimen komentar di YouTube terhadap pasangan calon sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah 2024 dengan total sebanyak 1.478 data. Hasil rincian data sentimen komentar untuk masing-masing pasangan calon dan anon dikarenakan komentar tersebut secara spesifik tidak diketahui untuk paslon 1 atau 2, tidak terbaca oleh keyword yang sudah kami tentukan sebelumnya. Untuk pasangan paslon Andika Hendi sebanyak 672 komentar, sebanyak 47% komentar kita kategorikan atau kita labeling dalam positif, 34,2% negatif, 18,8% netral. Untuk komentar keduanya yaitu Andika Hendi dan Novitas itu sebanyak 234 komentar dengan proporsi 21,8% positif, 59,8% negatif, dan 18,4% netral. Next. Untuk paslon Lutfi Tats itu sebanyak 336 komentar. Lebih banyak komentar negatif sebanyak 50%, lalu positifnya hanya 27,1%, netralnya 22,9%. Untuk komentar yang tidak mengarahkan kepada keduanya, itu lebih banyak komentar negatifnya sebanyak 53,1%, positifnya 26,5%, netralnya 20,4%. Selanjutnya, untuk terkait codingan Python dan sebagainya akan dijelaskan oleh Mas Rizko. Oke, terima kasih. Mungkin secara data sudah disampaikan teman-teman. Mungkin kali ini saya akan membahas terkait project struktur project menggunakan Python terkait sentimen analisis ini. Nah, untuk projectnya sendiri strukturnya seperti ini. Jadi ada config di sini, config, ada juga data yang dihasilkan dan juga ini terkait dokumentasi. Nah, ini terkait source code-nya. Nah, mungkin sebelum masuk ke main project-nya, kita bakal bahas terkait konfigurasi, karena konfigurasi ini adalah mewakili hasil yang akan didapatkan dari sentimen analisis ini. Nah, yang pertama karena kita menggunakan API-nya si YouTube, kita bisa bikin ya API key. API key ini bisa teman-teman bikin aja nih, tinggal punya akun Gmail, nanti masuk ke konsol GCP dan cari API YouTube, dan tinggal di generate tokennya API-nya. Ini gampang sih, banyak tutorialnya.
Nah, variabel selanjutnya itu di sini ada video-video yang kita ambil. Di video yang kita ambil ini ada 3 sesi debat yang ada pada yang di Pilkada Jateng ini. Nah, di masing-masing video ini kita ngambil maksimal 500 komentar. Karena kalau kita ngambil terlalu banyak mungkin untuk sentimen analisisnya itu jadi lama gitu. Ini balik lagi ke resource komputer yang kita gunakan, karena kita gunakan laptop cuma kita batasin sih. Nah, di sini ada sempat tadi udah ada ditampilkan juga reportnya. Nah, ini keyword ya. Keyword ini sebenarnya bisa ditambahkan lagi gitu keywordnya. Cuma ini sebagai bahan uji aja buat kita. Mungkin ada lagi nih keyword yang bisa mewakili. Jadi setiap komentar YouTube itu kita kan tidak tahu gitu. Sebenarnya komentar ini ditujukan kepada siapa. Terkadang di dalam komentarnya juga itu tidak mewakili dari hasil yang kita inginkan gitu. Komentar yang kita inginkan. Kadang-kadang malah netizennya itu membahas tentang presenternya dan sebagainya. Nah, itu kita filter dulu di sini nih. Nah, ini sebenarnya kita bisa tambahin lagi. Nah, ini keyword ini mewakili. Kalau misalnya dia mengandung kata ini, mungkin kita arahin ke pasangan Andika Hendi, dan selanjutnya kalau misalnya mengarah ke keywordnya mengarah ke Lutfi Tats, keyword yang ada di sini dia bakal menjadi paslon yang dituju adalah Lutfi Tats. Nah, selanjutnya sentiment dictionary ini adalah dictionary yang untuk membantu modelnya untuk memberikan result lebih cepat sih. Kadang ada bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh model yang kita gunakan. Nah, seperti kayak gini kan mungkin kalau misalnya ini kan sebetulnya bias ya, tapi kalau misalnya kita gambarkan bahwa ini kan artisnya dia positif ke pasangan Andika Perkasa ya. Nah, seperti ini ada mantap juga, misalnya kita bisa, kalau misalnya dia mengandung kata itu, dia berarti komentarnya itu positif. Dan begitu seterusnya, negatif dan netral. Itu untuk membantu modelnya lebih cepat untuk melakukan sentimen analisis. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke main project ya. Sebetulnya stepnya yang dilakukan tadi udah dijelaskan. Mungkin ini secara code aja. Step pertamanya itu data collection, yaitu nge-collect data dari API-nya YouTube untuk nge-get komen-komen. Setelah itu kita pre-processing, dan setelah itu kita lakukan sentiment analysis. Nah, mungkin kita bahas terkait collect data ya. Nah, di collect data ini kan kita bisa lihat collect data. Nah, collect data. Nah, di sini kita filter, kita split berdasarkan, karena dia di API-nya itu mintanya video ID ya. Jadi kita ambil video ID-nya. Jadi ini untuk kita kirim lagi ketika kita nge-hit API-nya. Parameternya dia butuh video ID. Nah, di sini ada looping, kita nge-loop. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan Postman ini, dia maksimal dia cuma 100 record ya. Jadi kalau kita nggak tampung dulu dalam satu variabel, kita nggak bisa ngedapatin sebanyak 500 komen sebanyak maksimal yang kita pengen. Karena API YouTube-nya itu hanya ngebalikin 100 ya, karena dia pagination. Itu nanti ke next page, nanti ada next page token. Nah, kita bisa ngambil berdasarkan top level comment-nya, terus text display-nya seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya komennya itu tidak melebihi dari maksimal yang kita mau,
ini kan kita 500, ternyata ada 200 komen. Berarti kalau misalnya nggak ada unexpected tokennya, loopingnya di stop sih. Nanti komennya di sana. Selanjutnya, setelah kita nge-collect data, nah ini sebenarnya saya nampilin record doang sih. Apa namanya, data kotornya itu ditampilin di save. Sebenarnya nggak di save, disimpan di memori nggak apa-apa. Cuma ini ditampilin aja. Nah, buat bahan perbandingan buat kita bahwa data yang sebelum diproses itu sama yang setelah dilakukan preprocessing itu ada perbedaannya seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya. Datanya masih ada emot dan segala macam. Nah, selanjutnya tahapnya itu adalah preprocessing. Nah, di sini kita ngeproses data nih. Nah, ngeproses data itu banyak hal yang kita lakukan. Banyak hal yang kita lakukan dalam proses ini. Nah, antara lain ya nge-remove URL. URL kan kita nggak bisa itu untuk melakukan analis terhadap URL. HTML text, tanda baca, terus di-convert ke lowercase, dan juga ada nge-remove quote ya, ada double quote gitu. Terus nge-remove Latin karakter ini kayak contoh di sini kan kayak ada tulisan-tulisan ini nanti bakal di-remove sih, karena ini kan nggak bisa dilakukan sentiment analysis. Nanti bakal di-remove sih. Nah, terus selanjutnya nge-remove apa namanya, spasi depan belakang sih. Nah, setelah kita bersihkan datanya, nah nanti baru kita assign itu sebenarnya dari komen ini, dia itu sebenarnya untuk pasangan siapa gitu ditujukan gitu. Nah itu balik lagi ke keyword yang kita setup tadi. Nah kalau katanya mengandung dari keyword yang kita tentukan, dia bakal menuju ke pasangan yang ditentuin. Nah kalau misalnya di luar dari keyword itu kita set unknown ya. Nah, unknown ini sebenarnya bisa kita delete aja, cuma kita tampilkan aja. Ini kalau bisa kita filtering lagi, sebenarnya kita bisa delete. Cuma karena kebetulan kita tampilin datanya di grafik juga, dan di apa namanya, di CSV juga kita tampilin. Nah, setelah melakukan pre-processing data, nah datanya nih disimpan ya dalam CSV juga. Nah, kalau kita lihat ini kan hasilnya begini sih. Nah, pakai Excel-nya kelihatan ya teman-teman? Nih, kalau kita lihat sayangnya yang ngusung Banteng. Nah, ini kita lihat TNI bersama rakyat, dia berarti kehandikan. Subscribernya kembali lag. Nah, kan ini kita nggak tahu nih. Nggak ada di keyword yang kita mau lah. Nah, kita set unknown. Sebenarnya komen-komen yang gitu kita bisa juga bersihin, kita remove. Tapi kali ini kita tampilin aja buat sebagai bahan perbandingan. Oke. Setelah di clean, nah kita masuk pada tahap sentiment analysis. Nah, di sini saya menggunakan model pre-train. Jadi model yang udah proven untuk data, udah dilatih dengan data yang cukup besar. Nah, kita menggunakan NLP Tone ini. Kita pakai multilingual sentiment. Nah, sebenarnya di model ini dia resultnya itu kan sebenarnya dia pakai star ya, 4 star, 5 star. Cuma di sini kita convert. Kalau misalnya dia 1 atau 2 ya itu berarti negatif ya, 3 netral. Nah, positifnya di 4 sampai 5. Nah, di sini pada proses ini kita read dari file CSV yang tadi, terus kita lakukan sentiment analysis. Nah, untuk result dari ini kita simpan ke dalam file juga yang udah dilakuin
apa namanya, udah dilakukan sentimen analisis. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, nah misalnya TNI bersama rakyat, berarti dia ke Andika Hendi komentarnya positif. Nah, kayak ini hanya menyebutkan nama sih. Ini salah satu contohnya, nomor 1. Ini dia berarti dia pilih nomor 1, dia positif untuk pasangan Andika Hendi. Nah, kayak gini TNI bisa lebih dipercaya, berarti kan dia positif. Hasilnya lebih kurang begitu. Oke. Nah, untuk visualnya kita menggunakan ya ada tadi pivot table sama pie chart ya untuk visualnya, dan juga ada workload juga. Workload itu kan general. Nah, ini untuk ini bisa simpel aja sih, banyak contohnya. Nanti bisa teman baca-baca sih di dokumentasi resmi. Nah, mungkin untuk secara teknikal dari struktur projectnya sih seperti ini yang bisa kita sampaikan. Cuma ini masih ada pembelajaran lebih lanjut sih, karena ketika kita memfilter data berdasarkan keyword tadi itu ada yang mengandung dua pasangan ini. Misalnya dia membandingkan, misalnya pasangan paslon 1 penjelasannya lebih bagus gitu. Tapi untuk pasangan paslon 2 tetap menjadi pilihan. Nah, itu kan ada dua objek yang dianalis. Nah, itu masih dalam tahap pembelajaran sih, assessment sih bagi kita, karena kita nggak tahu nih sebenarnya komentarnya itu positif negatif itu ditujukan kepada siapa. Lebih kurang sih untuk secara struktur projectnya seperti ini aja sih. Nanti ini bakal kita lampirkan juga di description di YouTube ini untuk link GitHub-nya. Nanti teman-teman bisa pelajari, dan juga kalau misalnya ada masukan, advice, kita boleh di komen sih di link video atau di GitHub-nya. Nah, balik lagi ke materi tadi, berarti dari kesimpulannya itu secara keseluruhan mengindikasi bahwa hasil cukup tepat guna menyelesaikan klasifikasi analisis sentimen terhadap komentar YouTube pada debat KPU terhadap pasangan calon sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah periode 24-29. Sebenarnya ini hanya kita hanya melakukan analisis, sentimen analisis terhadap komentar, bukan berarti ketika resultnya sentimen analisis positif di salah satu paslon lebih tinggi, bukan berarti dia menjadi gubernur, karena data yang kita gunakan hanya data dari YouTube yang kita nggak tahu yang memberi komentar itu sebenarnya mereka itu sebagai pemilih atau enggak gitu. Bahkan ada yang komentar mungkin bahkan di luar dari daerah tersebut gitu. Nah, mungkin bisa jadi orang yang komen itu yang boleh kita bilang buzzer dan segala macamnya. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya yaitu yang tadi ketika masalahnya terjadi membandingkan dua objek, nah itu bakal ada asesmen lebih lanjut sih, karena kita belum tahu dan bagaimana caranya menentukan ketika dia memberi hasil result sentimennya itu negatif atau positif, kita nggak tahu ke paslon yang mana. Mungkin untuk kesimpulannya seperti itu aja dari kita.
Terima kasih teman-teman. Saya balikin lagi ke moderatornya. Oke, terima kasih atas pemaparannya Mas Rizko. Jadi teman-teman semua mungkin segitu dulu hasil diskusi dari kami kelompok 5 untuk yang sudah dipaparkan oleh Mas Rizko tadi. Kalau misalkan dokumentasinya akan ada di deskripsi YouTube. Jadi segitu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi siapa yang record mati nggak guys?